Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik bersama saya Eriska Putri dari TK Al-Mahira dan Ade Maria Francisca dari SDN Luhur Hafid 2 dan Atika dari SDN Lewi Kujang 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja. Bu Ade gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Hari ini jadwal Bu Atika melakukan coaching terhadap coachee ya? Iya betul. Sebelum coaching dilaksanakan, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coaching nanti. Iya. Bu Atika lakukan sesuai dengan alutsista, di mana dalam alutsista itu Bu Atika harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya dan bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu Atika ajukan. Kemudian Bu Atika juga harus menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Ya. Jangan lupakan itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian jangan lupakan juga prinsip inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot untuk coachee. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan kepada Bu Atika. Yang pertama ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Nanti pada saat coaching saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Baik Bu Atika. Ini pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang saya lakukan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Atika, indikator ketercapaian yang diinginkan pada proses coaching nanti seperti apa yang Ibu harapkan? Mungkin saya akan berusaha supaya coach terbuka sehingga dari proses coaching tersebut coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya begitu Bu. Baiklah Bu Atika, saya rasa cukup bagus rencana Bu Atika ini dan saya rasa juga cukup dulu pertanyaan dari saya untuk pras supervisi. Nanti setelah supervisi ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk sekarang silakan Bu Atika untuk melanjutkan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Eriska. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Untuk saat ini Alhamdulillah sehat-sehat saja Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Oh iya, Bu Eriska, adakah yang mau dibicarakan hari ini? Iya Bu, saya itu ingin sekali berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, dengan senang hati. Kebetulan hari ini saya ada waktu luang, ya tidak ada tugas yang lain begitu. Alhamdulillah, syukurlah Bu, supaya saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Kalau boleh tahu apa yang mau dibicarakan ya? Jadi gini Bu, saya itu mempunyai permasalahan di sekolah, tepatnya itu di dalam kelas ya Bu. Jadi saya itu ya ada sedikit masalah lah, seperti itu.
gitu ya. Jadi Ibu Eriska ini mempunyai masalah di kelas ya. Betul Bu. Baik. Apa yang Ibu Eriska harapkan dari perbincangan kita ini? Jadi saya harapkan itu setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi atas semua masalah-masalah yang sedang saya hadapi sekarang itu Ibu. Baik. Ya, kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Jadi gini Bu, saya itu mempunyai anak yang kurang fokus Ya. mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Jadi si anak ini selalu asik sendiri Bu gitu. Jadi si anak ini kadang-kadang selalu mengajak bermain ke temannya gitu. Kalau di kelas TK kan itu memang di belakang kelas selalu banyak mainan ya Bu. Jadi kadang dia itu selalu mengajak main temannya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Terus juga dia seringkali mengajak bercanda temannya gitu Bu. Jadi teman-temannya itu ikut-ikutan gitu Bu. Oh, jadi Bu Eriska ini mempunyai murid yang tidak fokus waktu belajar. Betul. Jadi tidak bisa diam. Betul, Tidak suka betul. mengganggu temannya. Betul, seperti itu kurang lebih Iya. Bu. Baik. Adakah langkah yang Ibu lakukan nanti untuk menghadapi anak tersebut? Mungkin saya akan lebih sering untuk menanyakan tentang keyakinan kelas kepada anak-anak tersebut seperti Ya. itu Bu. Karena sebelumnya saya sudah membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan kami Ya. harus bagaimana di dalam kelas. Mungkin langkahnya seperti itu Bu yang akan saya lakukan, akan lebih mengingatkan kembali, lebih sering lagi mengingatkan keyakinan kelas tersebut, bahwa di dalam kelas itu tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain ketika sedang pembelajaran berlangsung. Bagus sekali itu Bu Eriska. Jadi Ibu Eriska ini akan mengingatkan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas dan menanyakan sejauh mana begitu ya Betul. pelaksanaan kegiatan keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu ya. Betul Bu, seperti itu. Mungkin ada langkah lain selain itu Bu? Mungkin saya akan memberi perhatian lebih kepada anak tersebut, karena yang saya lihat anak tersebut seperti kurang perhatian dari mamanya ya Bu ya. Karena ke sekolah juga dia itu diantar oleh neneknya, melihat ibunya sendiri, mamanya sendiri itu bekerja di pabrik, karena di wilayah saya itu kawasan pabrik ya Bu. Jadi dia itu kalau diantar sama neneknya itu cuman diantar saja, kemudian ditinggal, nanti kembali lagi pas udah bubaran sekolah seperti itu Bu. Jadi untuk langkah yang kedua adalah memberi perhatian lebih kepada anak Betul. tersebut karena anak itu mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi begitu ya, Betul Bu. yaitu mendapatkan kasih sayang dari Ya, orang tuanya seperti karena orang itu. tuanya bekerja. Betul, Begitu. seperti itu. Itu juga bagus Bu. Adakah langkah lain selain itu? Mungkin saya akan melakukan 2 langkah itu dulu Bu. Kalau boleh tahu langkah mana yang akan Ibu ambil untuk mencapai harapan Ibu? Yang pertama, saya akan mengambil langkah yang pertama dulu Bu, untuk menanyakan keyakinan kelas, untuk sering mengingatkan kembali keyakinan kelas itu. Ya. Kalau boleh tahu mengingatkannya itu seperti apa Bu? Setiap akan memulai pembelajaran, Ya. kemudian setiap akan pulang sekolah, artinya mau pulang sekolah itu setelah selesai pembelajaran ya Bu ya, seperti itu. Jadi ketika memulai pembelajaran dan sebelum memulai pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran, seperti itu. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Ibu ya, yaitu dengan
mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas di setiap saat, di setiap waktu diingatkan. Gitu ya? Iya. Baik, kira-kira agar langkah tersebut bisa terlaksana dengan baik, siapa yang akan dilibatkan? Yang akan saya untuk dimintai bantuan tentunya kepala sekolah, Ya. ya. Kemudian juga rekan sejawat saya, yaitu rekan guru saya di sekolah. Kemudian juga orang tua dari si anak tersebut, seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan mencoba komunikasi agar bisa bekerja sama dengan. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu telah melakukan proses coaching dengan Bu Eriska. Sekarang di sesi pasca percakapan atau pasca coaching untuk pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bersedia Bu? Insya Allah siap. Baik, yang pertama yang saya tanyakan adalah apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Atika? Alhamdulillah Bu, memang saya tadi telah melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu 1. Tujuan, 2. Identifikasi masalah, 3. Rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu, kebetulan pada saat proses coaching tadi saya telah mengobservasi dari hasil pencatatan saya melihat Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur kita, kemudian konsep coachingnya juga sudah terpenuhi. Apa yang ingin Ibu kembangkan dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup sesi ini Bu, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan itu Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Begitu Bu. Baik Bu, alhamdulillah. Semoga proses coaching kali ini menjadi pengalaman agar kedepannya lebih memahami lagi proses coaching sehingga lebih sempurna lagi dalam melakukan coaching. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini Bu. Ya Bu, sama-sama. Baik Bu Atika, saya undur diri. Sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.